Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman. Kembali lagi kita di acara Alumni Talk Weekly Alumni Podcast. Talk. Iya. Iya, Hosted by Career Counseling Department ya. Yang weekly ini Bung Togar, weekly. Jadi Kembali insya Allah bersama setiap apa? Sabtu. Setiap Sabtu ya uploadnya ya. Jadi ini eksklusif untuk siswa kita live dan akan direkam dan bisa dinonton di YouTube seperti podcast-podcast terkenal Iya, lainnya, kalau Bung ya. ini berbentuk webinar, kalau sekarang khusus Benar. untuk siswa kelas 9 dan 12. Benar. Tapi Bung, nantinya bisa dinonton oleh seluruh siswa dan juga masyarakat umum. Benar. Ya. Oke, Bung Iqbal gimana? Bung Iqbal sehat ya? Alhamdulillah sehat Bung Togar. Juga kita sarankan juga untuk semuanya ya, supaya tetap menjaga kondisinya di masa pandemi seperti ini. Benar. Jangan main-main ya, jangan dianggap bercandaan karena memang Gitu. virus ini sangat itulah Bung. Ini Bung sudah bersama kita di tengah-tengah kita ini. Kalau sama saya sih di Tamu bawah. spesial nih. Tamu spesial. Tiap hari spesial, Bung. Ini tapi kita masih konspirasi, Bung ya. Masih angkatan kedua ini, Bung. Ini ada konspirasi dari Bung Iqbal untuk mengangkat angkatannya sendiri. Ini Bung Togar, kalau kita lihat dari alumni memang alhamdulillah ya, dari angkatan kedua itu sangat aktif. Sangat aktif ya. Sangat Dan luar biasa memang ya. kemarin Bung kita Terbukti, udah datang, Bung. betul. Kemarin kita udah datangkan yang dari dari perusahaan pemerintah sudah, dari Sudah ya. kemudian dari industri teknologi udah. Oh iya, yang dari Blibli ya. Benar. Yang ini hari ini kita datangkan juga agak lebih bervariasi lagi, Bung, dari NGO, Bung. Siap. Ini sudah melanglang. Ini dari hal-hal yang sangat baik ini ya. Benar. Pokoknya sangat bermanfaat bagi semua orang ya. Yang ini Bung, beliau ini Bung diawali dengan keterpaksaan mencari duit, akhirnya sekarang ini tulus ya. Mudah-mudahan. Inilah nilai-nilai yang harus kita harus kita tiru Bung ya. Bung langsung garuk-garuk beliau Bung. Oke, langsung kita panggil Bung Said Mukafi. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Anak istri di rumah sehat Bung ya? Alhamdulillah semua sehat. Siap. Kita kenalan dulu Bung. Ini Bung berarti di mana sekarang tempatnya? Domisili di mana Bung? Waduh, itu dia. Udah kayak Sule Bung ya. Bung domisili di mana sekarang Bung? Jakarta. Base-nya domisili di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Waduh, nggak pernah main-main ke Karisma, Bung. Waduh, kita sobet-sobet dikit, Bung. Oh, pernah kita ketemu di Karisma, Bung, sama Bung Mukafi. Ya, luar biasa. Oh iya, kita pernah. Ada ketemu kita ya. Bung Mukafi asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Mirip orang Aceh kayaknya, dari brewok-brewoknya itu ya. Waduh. Orang Aceh brewok semua ya? Oh, kayak saya nih. Mungkin. Oh. Kalau saya Bung Togar juga ini ya. Nah. Kok saya nggak terurus Bung. Ini asalnya dari mana Bung? Dari kota. Oh asal dari Aceh Utara Loksemawe. Bung ini kuliahnya di Istanbul University, jurusan komputer Bung ya? Iya teknik komputer Istanbul. Bung kan di mana Bung sekolahnya Bung? Sekolahnya di SMA Fatih Bilingual School. Oh gitu. Jadi mulai menginjakkan kaki tahun 2006. 2006. Angkatan kedua ya? Angkatan kedua. Ini teman sekelas saya ini Bung Togar, jangan macam-macam Bung Togar. Oh gitu. Ini kelas Bung Iqbal juga nih? Iya, dulu kita waktu kelas matematika, terutama kelas 12, kita duduknya berdua nih Bung Togar. Selalu berdua. Iya, satu soulmate kita. Jadi, ini sebelum kita bahas tentang profesi gini Bung Togar, kita tanya sedikit kesannya waktu di SMA seperti apa. Oh iya, gimana? Sama Bung Said ini. Mungkin kita tanya apalah yang berkesan ya. Apa yang paling diingat Bung soal SMA Fatih Bung? Sebagai alumni ya, ini perlu kita tanyakan. Yang paling diingat adalah itu harus bangun pagi jam 4 untuk ngantri mandi. Oh, jam 4 luar biasa. Masih mandi jam 4 ya? Kami habis etud Bung, mandi jam 7. Oh iya. Iya, untuk awal-awalnya itu, terus mandinya tuh bukan di kamar mandi, itu di halaman. Di halaman, oke, baik. Nah, halamannya tapi tertutup ya, jangan salah paham. Saya pikir di situ ini. Bukan di kolamnya Bung Togar. Bukan ya. Iya, harus ngambil air, terus kemudian mandinya itu harus ngantri. Masa-masa sulit perjuangan ya. Iya, nah dari situlah mulai munculnya mental. Benar. Memang masa-masa sulit itu menimbulkan mental yang lebih baik ya. Betul. Jadi mental baja ya, benar. Betul. Jadi kita tidak manja terhadap situasi.
Waduh, ini kayak ada yang menyindir sesuatu, tapi coba kita lanjutkan aja. Jadi ya nih kita tanya dulu sama Bung Mukafi. Sekarang ini kegiatannya sibuk dalam hal-hal apa saja, Bung? Iya, sibuk apa nih Bung sekarang? Ya, sekarang sibuk mengurus krisis-krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Emang banyak Bung krisis kemanusiaan? Oh banyak sekali. Banyak ya. Tapi sekali. gini Bung, banyak NGO itu banyak dan maksudnya donaturnya juga lumayan. Tapi kenapa tetap masih ada tetap masih ada ininya? Tetap masih banyak krisis yang ada terjadi di dunia. Maksudnya sebenarnya NGO banyak, ada WHO, kok WHO UN ya, United Nation, ada ACT. Tapi kenapa masih banyak gitu? Iya, kita kan membantunya ini kan dalam apa ya istilahnya, dalam jumlah yang besar itu. Ya. Jadi bukan dengan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Nah, otomatis kalau jumlah yang besar, kalau kita cukup bantu sekali tidak cukup, pasti tidak bisa menanganinya seperti itu. Jadi kita memerlukan kekuatan support terutama dari masyarakat Indonesia untuk dapat membantu seluruh krisis-krisis kemanusiaan yang ada di belahan dunia. Baik. Memang masih ada, cuman kan. Tapi ini Bung, kalau saya tahunya kan NGO itu kan paling yang saya tahu itu ya adanya relawan gitu. Tapi ini judulnya ini kok keren kali nih, tim GHR nih, Global Humanity Responses harusnya ya, itu ada typo di situ. Itu gimana itu? Maksudnya itu sebagai apa tuh? Ya, saya dulu juga relawan aksi cepat tanggap itu mulai tahun 2010. 2010. Ya, 2010. Udah lama ya? Oh iya, 2010 udah mulai jadi relawan. Itu waktu saya masih di Turki, saya jadi relawan untuk ikut beberapa aksi kemanusiaan, terutama di Suriah. Di Suriah. Itu langsung ke Suriah. Jadi gimana? Jadi kita kan lembaga yang dikenal gitu kan, yang dikenal di Indonesia, yang kenal oleh pemerintah. Jadi kita track record-nya itu bermitra dengan mitra kita di setiap negara itu jelas gitu, tidak ada berkaitan dengan politik. Baik. Kita pure murni untuk membantu kemanusiaan. Kemanusiaan Bung ya utamanya. Kita tidak ikut politik apakah yang A, yang B, tapi kita tetap fokus kepada fungsi dan kemanusiaan. Gitu. Oke, saya jadi tertarik sama kisah perjalanannya Bung Said nih. Awalnya gimana nih bisa nyemplung di ACT? Awalnya ikut kegiatan apa-apa aja gitu. Bisa motivasinya apa gitu, ya? Atau ada dorongan tertentu mungkin ya? Benar. Sehingga bisa diceritakan gitu kan? Dari awal. Padahal ini waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Jangan Bu, nggak bisa. Nggak bisa Bung, kalau nggak selesai nggak boleh. Oh gitu. Jadi kan tadi awalnya masuk kan 2010. Nah 2010 itu saya menemani salah satu tim dari ACT untuk bekerja sama dengan beberapa NGO di Turki dan bekerja sama untuk proyek di Suriah. Di kota apa? Kalau dulu itu masih di kota Turki di Rehanlı. Oh di Rehanlı. Hatay. Oh, ya. Di perbatasan ya Bung ya? Di perbatasan ya. Kan perbatasan, terus kemudian 2011 sampai saat ini ya akhirnya saya diangkat masuk ke dalam tim itu, dalam tim Global Humanity Response. Oh, berarti udah dari 2011 berarti titelnya nih, Bung. Kalau relawan 2010, titlenya baru 3 tahun. Oh, udah 3 tahun berarti ya. Bukan baru lah, udah lama dong 3 tahun, Bung. Udah berpengalaman. Ya. Udah berpengalaman sekali ini ya. Mungkin bisa diceritakan ya, karena udah pengalaman ini, kelebihannya apa ya kepada siswa kita mungkin ya, kelas 9 dan 12. Semoga mereka terdorong juga ingin bisa membantu orang lain gitu, Bung. Nah, gimana tuh? Nah, untuk masyarakat dan mahasiswa ataupun siswa-siswa, kebanyakan kan sekarang ini kita disibukkan oleh media sosial yang tidak penting beritanya. Jadi tidak penting, jadi disibukkan apalagi medsos, kemudian Instagram, Twitter yang biasa kita tidak penting gitu. Nah sedangkan di luar sana masih banyak yang orang yang kehidupannya benar-benar di bawah kehidupan kita di Indonesia. Ada yang tinggalnya hanya di dalam tenda, kemudian tidak ada alas, kemudian kedinginan, segala macam. Jadi mata kita tuh disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting oleh media elektronik,
Sedangkan di sana masih banyak yang membutuhkan. Oleh sebab itu makanya kenapa kemiskinan ini tidak bisa diatasi, karena ya itu kita disibukkan oleh istilah dicuci pikiran ya. Gitu Istilah ya. seperti itu. Ya. Ya, jadi yang kalau yang dari Bung Said sendiri yang membuat tertarik untuk misalnya yang memotivasi Bung untuk bisa fokus di kemanusiaan ini apa? Maksudnya di organisasi lembaga masyarakat lah, LSM ya, lembaga Ya. sosial kita sudah. Ya, karena saya ingin sekali terjun ke lapangan langsung lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi supaya kita itu lebih dapat bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit ngeluh, jangan sedikit-sedikit mengalami kok seperti ini. Jangan selalu lihat ke atas tapi coba lihat ke bawah. Dan itu gampang nggak sih Bung ngerjainnya? Atau malah tentu tidak gampang. Makanya itu saya tidak ada media sosial. Saya nggak punya Twitter, Facebook. Oh ya, gitu. Memang udah dihapus atau Nggak, gimana? Memang ada. Memang nggak punya. Iya. Berarti memang dari dulu motivasinya, aduh itu ngelihat orang tuh pengen bantu aja gitu ya. Iya. Kalau misalnya saya bantu, ya nanti medsos nanti dikira sombong ini gitu. Benar. Tapi dulu kenapa waktu lihat saya nggak pernah bantu saya, Bung? Ya, kan saya udah bilang dari awal. Anda layak dibantu nggak, Bung Toga? Patut dipertanyakan dulu ya, apa layak dibantu atau tidak. Gitu. Gimana sih, Bung Toga? Aduh. Jadi Bung Kavi ini diperlukan skill khusus nggak atau ada perlu keahlian khusus kalau kita terlibat dalam hal seperti ini? Trik lah kira-kira ya untuk masuk ke NGO, kerja di NGO itu mentalnya seperti apa yang dibutuhkan, atau ada yang baru membantu habis itu menyerah atau gimana gitu? Iya. Yang gitu. pertama untuk di lapangan yang pertama jangan ada rasa takut ataupun jangan ada rasa istilahnya kekanak-kanakan, kemudian manja gitu. Jadi kita harus siap dalam kondisi apapun, kita harus siap gitu kalau di lapangan. Jadi tidak ada, nggak enak nih, saya mau kayak gini, nggak bisa. Kita harus mengikuti apa yang ada di lapangan gitu. Apa yang ada di lapangan itu yang harus kita mengikuti lapangan, bukan lapangan mengikuti kita seperti itu. Apalagi di daerah rawan bencana ya, nggak mungkin tinggalnya di hotel atau apa, kan harus mengikuti situasi di sana ya. Iya, harus mengikuti situasi dimanapun itu. Jadi selama ini, Bung, kalau bisa merasakan kayak situasinya, kira-kira tantangannya apa ini? Tantangannya waktu selama menjadi relawan? Yang mungkin susah atau sangat bagaimana gitu tantangannya? Mungkin ke tempatnya butuh perjuangan gitu, harus diselundupkan mungkin. Mungkin nggak sih? Kalau di media itu di TV kok di film-film tuh kan kalau reporter masuk ke daerah konflik itu kan harus diselundupkan gitu. Pernah nggak diselundupkan gitu? Jadi untuk tantangan apa ya? Ya karena mungkin saya basicnya kan juga dulu waktu SMP kan pernah ikut pramuka. Gitu, ikut pramuka. Kemudian karena mungkin ada basic dari SMP itu ikut pramuka, kemudian SMA sudah ikut ya beberapa dengan kondisi angkatan kedua dengan sekolah yang dulunya itu apa adanya. Kemudian tahun 2010 sudah mulai terjun ke lapangan untuk melihat pengungsi. Ya, tantangannya ya kita harus apa adanya. Kadang nggak ada minum, bisa jadi nggak minum sehari ataupun bisa minum hanya beberapa teguk bertahan untuk 1 hari gitu. Oh sempat berarti kayak gitu, Bung? Iya, kita bisa sempat seperti itu. Aduh, soalnya Bung Iqbal percaya nggak saya pernah ke Rehan dulu? Oh, saya nggak percaya, Bung. Wah, itu dia makanya. Waktu itu nggak ada orang, Bung, karena lagi pada ujian. Nggak ada yang melihat, Bung, ya? Saya sebenarnya kabur dari Rehan lo, Bung. Saya refugee juga nih. Enggak. Jadi saya juga pernah 2017 gitu karena waktu itu musim ujian, Bung Iqbal. Waktu itu musim ujian. Oh, jadi ini kabur karena nggak mau ikut ujian, Bung Toga. Iya, benar. Jadi waktu itu karena saya pusing kan, jadi saya juga pengen gitu sekali-sekali melihat kondisi yang ada di lapangan sebenarnya. Jadi memang Rehanle itu, Bung, dia tuh memang kita ada tembok yang memang kalau di seberang tembok itu udah tanah Suriah, Bung. Itu kalau memang lagi kejadian tanah apa namanya, Bung? Saya lupa. Kota apa yang langsung berbatasan dengan Rehanle itu, Bung? Idlib bukan? Bung. Bukan ya. Abo apa ya? Tetapi itu masih walaupun memang dibatasi, cuman itu masih kawasan aman gitu loh. Oh ya, tapi katanya sempat waktu pernah ada kejadian 2017 itu suara bom terdengar sampai ke Rehanle, Bung. Bung. Kalau bom itu kan suara memang rudal. dengar cuma kan tetapi kan tidak terlalu dekat dengan kawasan Turki karena kan memang kawasan sana kan bangunan tidak ada bangunan
tinggi. Jadi kalau Iya, ada suara letupan seperti itu ya pasti otomatis terdengar. Tapi Bung selain ke untuk refugee Suriah berarti lah ya. Untuk pengungsi Suriah itu pernah ditempatkan di tempat lain nggak Bung? Pernah Ya, ditugaskan selain itu? pernah juga ke Afrika, ke negara Uganda. Uganda. Ya, Masya Uganda Allah. itu kita membagikan daging kurban Mhm. itu tahun 2018. 2018. Terus kemudian ke New Zealand yang waktu ada penembakan di masjid. Oh iya Oh iya iya. iya. Saya juga sempat ke sana untuk langsung turut masuk ke dalam rumah sakitnya, melihat korban, kita kasih bantuan satu persatu. Mhm. Berarti memang selalu siap sedia kalau misalnya ada kejadian berangkat gitu ya? Ya, kita berangkat ya, tapi kita harus perhatikan juga birokrasi negara Oh tersebut kan. gitu. Jangan sampai sana nanti sangak kita karena Ya, jangan sampai ditangkap. nanti sana ataupun backfire kan. Well ya malah dikira ini ya. Betul. Terus rasanya gimana Bung? Ketika nyampe di tempat kejadian, terus di tempat Melihat secara langsung gitu ya, melihat Bung secara Togar ya. langsung, betul. Itu ketika bisa bantu gitu karena di Instagram atau di media sosial banyak video yang syukran Indonesia atau thank you Indonesia gitu-gitu kan. Itu rasanya gimana Bung ketika di lapangan itu? Pasti benar-benar apakah memang benar-benar membuat kita bahagia tuh sesuai dengan Nah, judul itu kita hari ini. pertanyaannya Nah, seperti judul ini, Bung Togar. Ini untuk nah, membuktikan judul kita ya. untung saya Bahagia enggak? untung saya hostnya Oh. mantap kan, jadi langsung kita Ya kalau untuk bahagia ya otomatis kita bahagia kan. Kita bahagia. Cuma kita kembali lagi, kita harus siap atas segala risiko gitu kalau sudah di lapangan. Ya bahagia. Kita kan membawa nama Indonesia juga gitu. Tidak hanya membawa nama ACT, tetapi waktu mereka melihat, oh ini ada lembaga ACT. Terus pasti mereka tanya, dari mana? Kemudian yang memberikan ini agamanya apa? Agama Islam. Bisa jadi mereka masuk Islam gara-gara kita. Jadi dakwah juga Bung ya. Iya, jadi kita berbuat baik. Disitulah kalau dakwah itu bukan hanya teriak-teriak berarti Bung ya. Dengan action Bung itu menyebarkan dengan kebaikan. Action, ya. Judulnya aja ACT Bung. Tapi Bung ada satu fact Bung, kalau misalnya di alumni kita itu bukan cuma Bung Said Mukafin yang bergerak di NGO. Oh iya. Ada satu juga dari alumni SMP juga namanya Teguh Galib. Ya. Galib beliau sahabatnya Bung Togar ini ya. Itu angkatan saya. Jadi beliau itu di Lanas Dakwah ya kalau saya nggak salah. Apa namanya? Laznas Dewan Dakwah gitu. Iya. Tapi bersinergi ya Bung kalau misalnya sesama NGO itu. Semua NGO Indonesia bagus. Ada yang jelek. Ya. Cuma mungkin aksinya kan beda-beda. Ada yang satu fokus terhadap zakat, yang fokus terhadap kemanusiaan segala macam. Tapi semuanya bagus. Oke, Bung, ini satu pertanyaan menarik, Bung. Karena ini kita berhubungan dengan karir konseling. Oh, bagus sekali. Karir konseling, ini aduh, mohon maaf ya. Oke, ya. Silakan. Jenjang karirnya seperti apa kerja di NGO? Apakah memang harus ikhlas? Maksudnya kita nggak boleh munafik dong. Kita butuh uang. Kualifikasinya mungkin Bung Togar ya. Iya, maksudnya apakah memang kita harus ikhlas? Memang uang bukanlah patokan utama. Memang kita niat untuk bantu orang. Apakah memang ada? Tapi apakah ada juga jenjang karir di NGO, kerja di NGO? Gimana Bung Said menanggapinya? Saya nggak tahu NGO yang lain ya. Saya nggak tahu NGO lain. Tapi kalau di sini ya kita tidak usah fokus terhadap karir, harus apa jabatan segala macam. Gimana caranya mengatasi kemanusiaan miskin sana selesai itu. Masalah jabatan ataupun apa itu kan bukan urusan kita gitu loh. Itu kan otomatis urusan foundernya lah, ya kan. Tapi gimana caranya agar kemanusiaan krisis-krisis yang ada di luar Indonesia maupun yang di dalam Indonesia dapat teratasi dan teratasi. Oh, teratasi. Teratasi. Malu saya sudah mulai lupa bahasa Indonesia ini. Waduh, berat. Nah, berabi. Jadi nggak usah berpikir, ini karirnya bagaimana nanti ke depannya segala macam. Enggak, kita ya fokus kemanusiaan. Iya. Gitu ya. Karena Bung Iqbal, karena mohon maaf di sekolah kita juga ada seorang tua siswa yang kerja di NGO juga. Orang tuanya Brilian Dava itu kerja di NGO juga gitu. Setahu saya yang di luar Aceh ya, Bung ya. Ya, di luar Aceh, Bung. Ya, NGO apa itu? Beliau kerja di NGO. Di luar kota sih, di luar Aceh.
Maksud saya maksudnya apakah berarti memang harus ikhlas berarti ya? Memang tanda tangan kontrak gitu itu ada nggak sih? Nah, kalau masalah ikhlas itu kan kembali ke diri masing-masing. Nah, maksudnya kan kita berarti nggak mungkin munafik, bakal ada orang yang matokin untuk jenjang karir dong. Ketika dia masuk misalnya nih kita mohon maaf kita sebut mereknya apa, kita mau masuk di ACT, aku prospek 3 tahun 4 tahun ke depan aku udah ada di jenjang manajemen. Mungkin kan ada orang yang mikir kayak gitu kan? Mungkin kan? Yang kalau orang yang mikir mungkin ada, tapi saya nggak berpikir seperti itu. Nggak, maksud saya jadi maksud saya apakah ada gitu jenjang karir di sana? Ya untuk naik-naiknya ada, naik-naik jabatan itu ada. Pasti Cuma ada secara ya? pasti di setiap perusahaan pasti ada. Tetapi secara personal saya nggak memikirkan hal itu gitu loh. Enggak, saya nggak menuduh menuju Bung Said, jangan takut. Lebih ke lembaga kan. Lebih ke lembaga maksud saya. Ya, ada perusahaan kayak gitu ada. Tapi yang perlu kita tekankan di sini gitulah Bung, dari sisi kemanusiaannya ya, dari Bung Said ini luar biasa ya mengerjakannya itu dari awal dulu sampai sekarang. Itu jadi inspirasi ya sebagai alumni kita juga bagi semua yang menonton sekarang ini. Ya, jadi alumni kalau bisa nonton tuh yang berguna lah. Nah, itu pesan-pesannya ayo kita sampaikan gimana? Nonton yang berguna itu. Kalau nggak berguna ngapain nonton? Gitu. Apa yang ditonton? Yang ditonton banyak pasti banyak yang tonton. Tapi coba pilih yang berguna gitu. Konten tuh banyak ya Bung ya. Baik, berarti sekarang saya balikin lagi Bung Said. Bung Silakan. Said sebagai yang bilang tontonlah yang berguna. Bung Said tontonannya apa? Saya TV One. TV One. Berita. Iya. Berarti channel berita ya. Supaya tahu ini kondisi. Saya berita sama olahraga doang. Kalau ditanya sinetron segala macam saya nggak hafal. Berarti kok sinetron Indosiar yang ku menangis itu saya nggak tahu itu. Itu apa Bung Togar? Saya juga nggak tahu itu Bung Togar. Tontonan mama saya Bung. Oh gitu. Jadi saya seperti itu. Jadi saya di rumah saya pun juga seperti itu. Nontonnya yang TV One itu berita. Kita lihat apa yang terjadi segala macam. Jadi biar update, biar tahu gitu pengetahuan. Jangan pengetahuannya cuma pengetahuan apa ya istilahnya ya. Ya jangan alay lebay gitulah segala macam, ngerti kan? Betul. Baik. Jadi kalau misal alay lebay, mentalnya itu nggak ada gitu loh. Betul. Memang Bung Iqbal, memang jiwa Bung Said ini dari dulu tuh cool dan misterius gitu kan. Oh gitu ya, aduh luar biasa. Dulu Bung Iqbal kalau misalnya udah di forum nih, dengar suara Bung Said, aduh saya mah geser. Takut. Jadi gini ya, jadi mendengar gitu ya. Iya, jadi harus bawah ya. Siapa ini? Luar biasa. Soalnya suara itu suara ini nggak mau jadi penyiar radio aja Bung, dari suaranya itu udah ada modal tuh. Atau buat podcast gitu kan. Oh iya. Atau mungkin gantiin saya aja di sini. Podcast motivasi juga boleh ya. Atau kita sebagai ganti saya aja Bung Togar sebagai ganti saya aja. Kalau mundur semua saya pengen nonton nanti. Makanya kan nonton yang ini, nonton yang berguna Bung. Nonton Bung Said dulu biar berguna. Nah, kita lihat dari ininya Bung Said ya luar biasa ya dari sisi. Masya Allah ya, tapi dari 2010 Bung sudah melanglang buana ke berbagai negara ya. Waduh, Bung saya berarti ini karena memang sudah Bung Said pun waktunya terbatas. Kita mau tanya pertanyaan terakhir. Sudah terbatas ya? Sudah, iya sudah ini sudah lewat. Kan kalau itu kan lebih ini ya, kalau Bung Said, Bung Mukafi kan di mana? Di Jakarta kan lebih ini ya, lebih cepat maghribnya. Enggak, oh ya Bung. Masih terang. Saya ada satu pertanyaan lagi. Ini kan sekarang masa pandemi ya. Yes. Sedangkan masih banyak orang yang membutuhkan di masyarakat. Itu gimana cara, maksudnya gimana mengakalinya untuk bisa memberikan bantuan ke masyarakat? Masyarakat apa nih? Ke masyarakat umum, maksudnya ke orang yang membutuhkan, mau itu di negara lain atau maupun di negara Indonesia. Maksudnya apakah ada kendala lebih gitu? Nggak boleh, kan biasanya kalau logikanya kan kalau kita kasih bantuan itu kan rame-rame ngumpul orang gitu kan. Kalau saat ini itu gimana? Apakah ada kesulitan lebih gitu selama masa pandemi ini kerja di lapangan? Nah, untuk masa pandemi, yang pertanyaannya memang dibilang sulit enggak, dibilang gampang enggak gitu. Oh gitu. Udah terbiasa berarti Bung gitu. Nah, jadi mungkin banyak yang tanya, kok mungkin ini ada komen pertanyaan nggak sini? Ini yang pertanyaan malah aneh. Tulisan yang ngefans saya sama Pak Togar. Waduh, Bung Indra kurang gaul. Oh, saya nggak bisa lihat ya pertanyaannya. Bisa harusnya Bung, di chat Bung. Di chat. Iya Bung.
Ini Bung Indra jangan membuat saya naik ke atas ini. Ini ada seng Bung Indra. Nanti pecah kepala saya. Jadi gimana Bung Said? Lanjut Bung Said. Ya, Ya. untuk masa pandemi ini, ya, memang satu-satunya yang diharapkan kan semua pasti otomatis terjadi penurunan dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari Benar. segala macam itu pasti penurunan. Memang di sinilah detik-detik di mana lembaga kemanusiaan apapun itu harus hadir gitu loh untuk masyarakat. Momentum berarti ya. Yang momentum. Jadi terutama yang ACT ini dalam negeri sendiri di dalam Indonesia itu kita sudah banyak sekali program-program dari beras, paket pangan, minum, semuanya sudah ada. Dan itu sampai saat ini masih terjalankan. Nah, kalau misalnya alumni ada lihat di Losmawe Rohingya itu ada food truck, Food truck, oh ya, truk makanan. Iya, itu yang makanan terbesar di Indonesia, yaitu dari ACT yang memberikan untuk makanan kepada pengungsi di Rohingya. Itu yang truk kontainer beras itu bukan, Bung? Kontainer beras. Oh, bukan. Enggak Ini dulu Bung salah lihat mungkin Bung. Ini apa nih? Beras. Enggak dulu waktu saya di di Turki itu saya ngevideoin truk ACT, truk beras itu untuk sampai untuk diberikan, disalurkan ke masyarakat ini Suriah. Saya pikir Bung kan ada slogannya juga waktu itu truk beras untuk rakyat Suriah gitu kalau nggak salah. Oh, kalau yang untuk Suriah itu bukan seperti itu kan truk yang modelnya versi Suriah gitu. Oh, beda lagi berarti Bung ini. Berarti Bung Togar harap memfollow akun ACT. Itu, saya tadi riset cuma bentar Bung. Nah. Risetnya kurang. Habis Bung, saya cari di LinkedIn, saya cari di Facebook, saya cari Instagram, Said Mukafi, nggak ada jejaknya. Kayak mana saya mau riset? Kan sudah dikatakan tadi Bung kan di sosmednya. Enggak. Benar. Ya, makanya saya di sosmed nggak ada, tapi kalau jejak di lembaga insya Allah ada. Iya, saya bahkan di situs ACT saya cuma ketemu satu artikel soal Bung Said. Itu masa sih? Sekarang masih banyak. Tadi saya baca itu yang artikel 2017 yang soal ke Aceh Barat ya. Ke Aceh Barat untuk yang tadinya mau bisnis malah wakaf tanah. Iya. Gitu. Nah, itu ada artikel tentang Palestina, ada tentang Suriah, ada dibaca. Enggak, maksud saya yang ada hubungannya sama Bung Mukafi gitu. Ya, ada nama saya juga di situ di artikel itu. Pada Bung Togar belum nemukan tuh. Waduh, saya kurang research ini. Ini ada Bung, ada terima kasih thank you very much nih dari Bung Indra, dari Pak Indra nih. Pok ini jadi Bung Indra juga. Semoga bisa terus berkarya ya untuk kemanusiaan. Sedap. Ya, jadi di masa pandemi seperti ini memang sangat dibutuhkan. Membantu itu sangat dibutuhkan, saling membantu itu sangat dibutuhkan. Gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya apakah mungkin ada pertanyaan, bantu dong dalam negeri, jangan bantu luar negeri terus. Kita dalam negeri terus membantu. Nah, kalau yang nggak tahu ACT di dalam program dalam negeri itu berarti dia tidak follow, tidak mengikuti informasi update tentang ACT. Baik. Jadi saya nggak usah panjang bahas. Baik. Mungkin ini Bung, kalau dari ACT itu sendiri, program yang saat ini diutamakan di Indonesia itu yang mana Bung? Semua diutamakan. Semua diutamakan. Iya, semua diutamakan. Ada kira-kira ada berapa krisis kira-kira? Maksudnya ada berapa tempat, ada berapa titik? Kalau dihitung bisa nggak sih? Di seluruh titik ada, di seluruh dari Aceh sampai Papua pun kita sudah ada. Berarti di semua kota sudah ada. Ya, ada. Ya. Kita ada membantu program-program banyak. Dan apakah bekerja dengan pemerintah juga, Bung, atau independen dari ACT? Iya, kita juga ajak bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, tempat dan pemerintah juga otomatis. Baik. Bung Iqbal, ini memang, saya nggak ngerti lagi kalau sama dengan, pokoknya enak kali, mau meninggal rasanya, Bu. Kalau jangan meninggal lah Bung Togar ya. Tusuk. kayak review makanan di Instagram, Bu. Oh iya. Ngomong sama Bung Muka. Lezat sekali ya, terasanya lezat gitu ya. Dengan masuk ke kepala gitu ya. Pokoknya inspiring ya. Waduh. Pokoknya Bung Togar ini harus kita ambil ya pelajarannya, bagaimana kita jadi bisa membantu sesama. Ya. Betul Bung Iqbal. Gimana caranya kita jangan hanya mementingkan duniawi aja, jangan mementingkan jangan melihat yang aneh-aneh lah di media sosial. Sebagai alumni juga untuk alumni kita di sekolah SMA Fatih Bangal School terutama ya. Betul. Ya, kita himbau juga ya. Sebelum mengakhiri nih kita Bung Iqbal.
ada nggak pesan-pesan terakhir dong? Jangan terakhir, Bung. Jangan Masuk terakhir. lagi ya. Pesan-pesan mungkin untuk adik-adik kita yang masih kelas 9, yang masih kelas 12 SMA, yang Betul. masih mencari kerja atau gimana? Ada nggak Bung Said untuk Ya. pesan-pesan? Silakan. Setiap manusia kan pasti beda ya, apa namanya, potensinya beda. Iya. Kita tidak diperuntukkan harus bekerja di lembaga manusia. Bekerja dimanapun kalian, dapati rezeki yang halal dan terus saling membantu satu sama lain. Insya Allah semua kebaikan akan dibantu oleh Allah. Tanpa sepengetahuan kita akan dipermudah semuanya. Masya Allah. Masya Allah, mantap kali. Saya hari ini nggak bisa buat jokes, Bung Iqbal, karena memang serius ini pembahasannya. Dari tadi saya nggak bisa mau nyambung dari mana itu supaya ketawa itu nggak bisa, Bu. Jadi Tapi, rajin-rajin bersedekah, rajin-rajin membantu orang. Ini hatinya Bung Togar tersentuh ini, Bung Kafi gitu ya. Ya, Bung Togar ya, banyak-banyak itu bersedekah ya, Bung ini Togar. muka saya mulai bercahaya nih. Tadinya hitam pekat nih udah mulai bercahaya nih. Oke, Bung Said gimana? Proyek ke depan mau kemana lagi nih, Bung? Kira-kira? Kita lagi sedang usahakan ke Lebanon. Oh ya, ke Beirut ya. Ya, kita usahakan sekarang. Tapi alhamdulillah AJT udah memberikan sedang jalan. Mulai dari kemarin sudah jalan 10 ton paket pangan. Masya Allah, 10 Jadi ton. Korbannya banyak ya yang di Beirut ya, Bung. Ya, ada 4.000 lebih yang kita harus bantu juga ya, betul. Ya. Kita juga ofisial mengucapkan bela sungkawa juga ya kepada masyarakat Beirut, Lebanon. Semoga keadaan di sana cepat kembali membaik dan bisa berjalan kembali seperti semula, insya Allah ya. Apalagi dengan bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga NGO seperti Bung Said, mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka ya, Bung Iqbal. Amin. Baik, Bung. Ya. Betul. Bung Said, kalau gitu terima kasih banyak waktunya. Gimana, Bung? Ada yang mau diucapkan? Ya, terus setiap lembaga kemanusiaan kan perlu support ya, bantuan. Ya. Nah, jadi kita dari AJT juga ingin support dari masyarakat Indonesia juga agar semua support itu dengan support itu semua program terlaksana dengan baik dan kita dapat menyalurkannya langsung tepat sasaran. Siap. Iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kan pelan-pelan bersama kita membantu dengan kebaikan kita. Benar. Ya, Oke. Luar biasa Bang Togar. Jadi Bung Togar kita mau tutup tapi masih ingat caranya gimana cara nutupnya Bung Togar? Waduh, Bung masih yang ini masih ingat iya, yang ini. Masih ya, Bung. Jadi kalau sebelum tutup kita terima kasih berarti pertama saya mau terima kasih dulu kepada Bung Said sudah menerima undangan kita juga bisa hadir di kegiatan Alumni Talk. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama, luar biasa. Kita promosi ini angkatan kedua, Bung Togar ya, angkatan ini kedua. Ini konspirasi nih, saya nggak terima. Pokoknya minggu depan harus angkatan yang lain, Bu. Nah, silakan, Bung. Ini saya harus cari angkatan yang lain di minggu depan. Kalau Bung Togar sendiri nggak mau jadi pembicara? Aduh, kayak saya apa yang mau ini kan? Bung Said tahu sendiri saya seperti apa. Apa yang mau saya berikan ke karena saya nggak tahu, saya nggak tahu Bung Togar, makanya tolong. Makanya ya gitu. Justru kalau Bung Said tahu, saya pun nggak pantas untuk bisa ada di sini. Setiap manusia kan punya pengalaman kebaikan sendiri gitu. Quote-nya bagus sekali nih, Bung. Bisa di YouTube kita ini kan ya. Jadi konten ya. Jadi konten. Jadi konten. Jeleknya manusia pasti ada satu titik yang putih. Waduh, nggak tahu itu, Bung. Kalau saya, nggak ngerti, Bung. Saya cuma ngerti saya takut neraka, tapi kecuali manusia yang membunuh manusia, itu bukan manusia namanya. Oke, Bung, gimana kita tutupnya? Baik, Bung Said Mukafi, Bung Iqbal, terima kasih banyak waktunya. Ayah Clarence Salek, mungkin Eleni Salek lah ya. Semoga tangannya sehat, sudah mengklik, sudah bisa masuk ke dalam kegiatan Alumni Talk episode ke-3, Bung ya. Ketiga ini, Masya Allah. Ketiga, terima kasih banyak atas pencerahan ya, kita bisa bilang pencerahan ya, Bung ya. Pencerahan. Benar. Ini juga Bung Mukafi ada salam dari Pak Rafsan, angkatan pertama ya. Oh, luar biasa. Kita dulu, ya. Juga ikut sekarang menonton Bung Mukafi ini. Ikut? Iya. Ada. Ya, beliau terpana melihat Bung Mukafi katanya ya, luar biasa. Tadi waktu saya kasih pesan WA juga katanya ada Bung Mukafi yang mengisi, beliau
ini bilang, oh Bung Kavi, belum kenal, masih kenal gitu ya sama Bung Kavi. Masya Allah. Oh iya iya. Ini Ya, berarti sebagai syarat, sebagai wadah untuk kita melepas Silaturahmi rindu juga ya. ini ya, Iya. secara alumni, betul. Iya iya. Bung apa Rafsanjani Amin itu termasuk panutan juga. Kebaikan beliau itu banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Said sekali lagi, Bung Iqbal, semuanya atas waktunya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa tonton terus Alumni Talk. Kita akan mendatangkan banyak alumni yang berpengalaman, memberikan Yang tips and menginspirasi. trick, benar, ilmunya yang sangat berguna untuk kita di jenjang karir. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat. Dan Bung Iqbal, kita tutup Alumni Talk kali ini. Oke, Sampai terima ketemu kasih. lagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.